Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Bersama saya, Bu Furi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet dan formulir daftar riwayat hidup. Berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan, yaitu kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Bentuk-bentuk magnet itu bermacam. Ada magnet ladam, magnet batang, magnet U, magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet dibedakan menjadi 2. Yang pertama, benda magnetis. Yang kedua, benda non-magnetis. Benda magnetis atau yang biasa disebut dengan ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh benda magnetis antara lain baja, besi, dan nikel. Benda non-magnetis dibagi menjadi 2, paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, plastik, kayu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian mengkategorikan benda-benda tersebut ke dalam benda magnetis dan non-magnetis? Sekarang, mari kita kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam benda magnetis atau non-magnetis. Gunting, jarum, dan peniti termasuk ke dalam golongan benda magnetis. Sementara kertas, pensil, penghapus, uang logam, tutup botol, dan karet gelang termasuk ke dalam golongan benda non-magnetis. Untuk membuktikan benar tidak jawabanmu, mari kita lakukan eksperimen berikut. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian ikuti langkah kerjanya. Jangan lupa catat hasil pengamatanmu pada tabel di LKPD yang telah disediakan. Nah, anak-anak, setelah melakukan percobaan, mari kita simpulkan sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang terakhir, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, dialiri arus listrik,
atau lainnya. Bagaimana? Sudah paham bukan tentang sifat-sifat magnet? Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian mengenal ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae merupakan dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Digunakan sebagai salah satu syarat yang sering tercantum dalam surat lamaran kerja. Apa saja komponen-komponen daftar riwayat hidup yang kalian ketahui? Komponen-komponen daftar riwayat hidup terdiri dari data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, serta kesimpulan. Untuk mengisi daftar riwayat hidup, kalian perlu memperhatikan petunjuk berikut supaya tidak terjadi kesalahan saat mengisinya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap materi yang kita pelajari hari ini, khususnya tentang daftar riwayat hidup, mari kita berlatih mengisi formulir daftar riwayat hidup. Isilah daftar riwayat hidup berikut sesuai dengan datamu sendiri. Mengisinya pada Google Form yang sudah disediakan ya. Nah, anak-anak hebat, akhirnya kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda tertentu. Namun, tidak semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Jenis bahan magnet ada dua, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Untuk mengisi daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi lainnya yang perlu diketahui orang lain. Dalam mengisi daftar riwayat hidup, data yang dituliskan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa kini, juga di masa yang akan datang. Selalu semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.